Kebataraan Galunggung. Kebataraan Galunggung ada sejak abad ke-7 Masehi yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sekarang, sekitar Gunung Galunggung, ibu kotanya Rumatak. Kebataraan Galunggung dipimpin silih berganti oleh Batara Sempakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, dan Batara Wastuhayu. Kebataraan Galunggung memiliki hak istimewa yaitu mengabiseka Raja-Raja Galuh, yang berarti Raja Galuh dianggap sah bila disetujui Batara di Galunggung. Kebataraan Galunggung juga memiliki amanah yaitu amanah Galunggung, yang isinya memperingatkan kepada raja-raja beserta rakyatnya agar setia memelihara kabuyutan atau daerah yang disucikan dan ditetapkan sebagai tempat pendidikan. Kebataraan Galunggung membawahi 12 kerajaan-kerajaan kecil sekitar Galunggung seperti Kerajaan Kuningan. Batara Danghyang Guru Sempakwaja lahir tahun 620 Masehi. Beliau putra sulung Raja Galuh pertama Wratikan Dayun. Sempakwaja tidak dijadikan Raja Galuh kedua karena giginya ompong. Yang dijadikan Raja Galuh kedua adalah adik bungsunya Mandi Minyak. Akhirnya beliau mendirikan Kerajaan Galunggung. Dari permaisurinya Sempakwaja dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama Purbasora yang lahir 643 Masehi dan yang kedua Demun lahir tahun 646 Masehi. Putranya Purbasora sempat merebut tahta Kerajaan Galuh dari Bratasenawa, anak dari pamannya Mandi Minyak. Purbasora merasa berhak atas tahta Galuh karena ayahnya adalah putra sulung Raja Galuh pertama Wratikan Dayun. Purbasora berkuasa di Galuh sejak 716 Masehi sampai 723 Masehi, yang akhirnya diserang kembali oleh keturunan Bratasenawa yaitu Sanjaya. Sempakwaja merasa sakit hati kepada Sanjaya, cucu dari adiknya Mandi Minyak. Ketika itu Sanjaya merupakan raja kerajaan Sunda. Purbasora gugur dalam serangan tersebut. Akhirnya Sempakwaja menyerahkan wilayah Galunggung serta kerajaan-kerajaan di bawahnya kepada putra sulungnya Demunawan yang ditunjuk menjadi Raja Kuningan. Sempakwaja wafat usia 109 tahun di tahun 729 Masehi. Akhirnya Kebataraan Galunggung di bawah kekuasaan Kerajaan Kuningan diperintah oleh Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, dan Batara Wastuhayu. Kisah 3 Batara pengganti Batara Sempakwaja tidak diketahui sejarahnya. Kisah Kerajaan Galunggung muncul kembali sekitar tahun 1111 pada masa Kebataraan Resi Guru Sudakarmawisesa. Beliau mempunyai permaisuri bernama Dewi Citrawati. Resi Sudakarmawisesa akhirnya memilih mendalami agamanya dan menyerahkan Kebataraan Galunggung kepada istrinya. Dewi Citrawati bergelar Batari Hyang Janapati memerintah Galunggung dari 1111 sampai 1152 Masehi sebagai kerajaan bawahan Kerajaan Sunda. 21 Agustus 1111 Masehi Dewi Citrawati membuat prasasti di lereng Gunung Galunggung yang disebut sebagai Prasasti Geger Hanjuang. Ketika Galunggung diperintah Dewi Citrawati, Galunggung dengan Galuh bersatu untuk mengimbangi kekuasaan Kerajaan Sunda yang dipimpin Prabu Langlang Bumi. Hubungan kedua kerajaan tersebut memanas dan terlibat konflik. Akhirnya Prabu Langlang Bumi yang tidak ada niat menyerang Galunggung mengajukan perundingan damai di tahun 1152 Masehi dan dicapai kesepakatan wilayah barat Pulau Jawa kembali dibagi 2. Di sebelah barat Kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Prabu Langlang Bumi dan sebelah timur Kerajaan Galuh dan Galunggung di bawah kekuasaan Dewi Citrawati.
Tahun 1152, Dewi Citrawati menobatkan putranya Batara Danghyang Guru Darmawiyasa sebagai penguasa Galunggung yang memerintah sejak 1152 sampai 1157 Masehi. Di bawah kekuasaan kerajaan Galuh yang dipimpin ibunya, Batara Danghyang Guru Darmawiyasa mempunyai 2 orang putra, Darmakusuma dan Adimurti. Darmakusuma menikah dengan Ratna Wisesa, putri Prabu Menak Luhur, Raja Sunda ke-23. Dan akhirnya Darmakusuma menjadi Raja Kerajaan Sunda ke-24 sejak 1157 sampai 1175 Masehi, yang dikenal sebagai Sang Mokteng Windu Raja. Maka Kerajaan Galuh, Galunggung, dan Kerajaan Sunda kembali di bawah satu penguasa, Prabu Darmakusuma.